Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyasani Maulina dengan NIM 2207016062. Nah, di sini saya ingin membahas terkait dengan hak dan kewajiban dalam pengembangan diri. Pengembangan diri dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk dapat meningkatkan suatu hal yang ada di dalam dirinya, seperti untuk dapat meningkatkan kesadaran dan identitas dirinya. Juga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga dapat memberikan dampak positif untuk dirinya sendiri guna mencapai tujuan dan impiannya. Hak dan kewajiban dalam pengembangan diri ini tercantum di dalam pasal 28C ayat 1 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Di sini dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah satu hal yang memiliki kaitan erat dengan keseimbangan ketika dua hal itu dijalankan. Dalam artian bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang dimana jika ingin menginginkan haknya tentunya harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Pembahasan terkait dengan hak dalam pengembangan diri. Hak bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan atau bahkan sejak masih di dalam kandungan ibunya. Di sini ada beberapa hak dalam pengembangan diri. Yang pertama itu ada hak atas pendidikan. Dengan pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi dirinya seperti memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memiliki pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak yang mulia, dan juga keterampilan yang nantinya dapat berguna baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Seperti yang dijelaskan pada pasal 28 C ayat 1 yaitu setiap individu memiliki hak untuk dapat mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah dengan kebutuhan pendidikan. Yang kedua itu ada hak untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap individu memiliki hak untuk dapat mengakses ilmu pengetahuan, karena dengan mendapatkan ilmu tentunya memberikan dampak yang positif pada individu tersebut. Individu yang mendapatkan ilmu pengetahuan tentunya nanti akan dapat bersaing dalam orang lain dari berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kemampuan individu dalam penggunaan teknologi juga dapat dinilai sebagai sebuah keterampilan hidup yang esensial sebagai warga negara yang ada pada era digital. Yang selanjutnya itu ada hak atas kesehatan. Nah, hak atas kesehatan ini merujuk pada hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Yang terakhir ada hak kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Setiap individu berhak untuk dapat menyampaikan pikiran, pandangan, dan perasaan mereka tanpa merasa takut akan adanya hukuman. Nah, hak atas kebebasan ini dapat mendukung individu dalam pengembangan potensi dirinya dan dapat memperkuat identitas diri sendiri. Pembahasan terkait dengan kewajiban dalam pengembangan diri. Kewajiban sendiri di sini didefinisikan sebagai segala bentuk keharusan dan tugas yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan perannya sebagai makhluk hidup guna mendapatkan haknya. Ada beberapa kewajiban dalam pengembangan diri seseorang. Yang pertama itu kewajiban untuk terlibat dalam proses demokrasi. Sebagai warga negara yang baik, tentunya memiliki kewajiban untuk dapat aktif dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang ada. Contohnya itu seperti terlibat dalam kegiatan pemilu atau segala kegiatan yang memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan politik. Nah, hal ini dinilai dapat membantu individu untuk mengembangkan pengetahuan, memiliki kesadaran dalam politik, dan dapat melatih untuk berpikir kritis.
Yang kedua, ada kewajiban untuk melakukan pengembangan sosial. Misalnya dengan melakukan gotong royong dan ikut serta dalam membantu kegiatan sosial yang ada. Nah, dengan pengembangan sosial ini, individu akan dapat melakukan interaksi dengan orang lain yang dimana hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan keterampilannya untuk berkomunikasi, berempati, dan juga melakukan kolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya, ada kewajiban untuk melakukan bela dan mempertahankan negara. Adanya kewajiban untuk membela negara baik melalui pendidikan bela negara ataupun kontribusi lainnya. Nah, hal ini termasuk ke dalam pengembangan diri yang dapat dilakukan karena dapat mengembangkan kedisiplinan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan belajar komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah kewajiban untuk patuh pada hukum dan pemerintah. Dengan mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentunya dapat melatih seseorang untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukannya, serta dapat memupuk kesadaran etika dan moral yang tentunya nanti akan berguna dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembahasan selanjutnya terkait dengan manfaat komunitas dalam pengembangan diri. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari komunitas untuk pengembangan diri setiap individu. Yang pertama itu relationship. Di dalam komunitas, seseorang dapat membangun hubungan dan jejaring sosial dengan orang lain karena adanya interaksi yang dilakukan antar anggota komunitas yang dimana setiap anggota bisa belajar dari satu sama lain. Yang kedua, ada pengetahuan baru. Dengan mengikuti sebuah komunitas tentunya dapat memberikan manfaat bagi anggotanya seperti mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru. Nah, hal ini bisa didapatkan dengan melalui diskusi, kegiatan-kegiatan belajar bersama, ataupun pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman-pengalaman dari anggota di dalam komunitas tersebut. Selanjutnya, ada pengembangan keterampilan. Keterampilan yang dapat diasah seperti keterampilan komunikasi, keterampilan seseorang dalam merencanakan acara, ataupun keterampilan yang terkait dengan kepemimpinan. Nah, selain itu, adanya pengalaman yang didapatkan dari ikut berpartisipasi juga dinilai dapat membantu individu melatih keterampilannya, baik itu soft skill ataupun keterampilan teknis yang dapat berguna untuk karir di masa depan. Yang selanjutnya itu kepercayaan diri. Dengan terlibat aktif dalam sebuah komunitas tentunya bermanfaat bagi seseorang terkait dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat. Nah, kepercayaan diri ini bisa bertumbuh dan semakin meningkat seiring berjalannya waktu dengan keberhasilan seseorang dengan menjalankan tugas-tugas yang dimilikinya ketika masih berada di dalam komunitas tersebut. Nah, meningkatnya rasa percaya diri seseorang ini bisa didapatkan dari interaksi yang dilakukan dengan orang lain, dengan selalu berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang diadakan oleh komunitas, dan selalu menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan olehnya. Dan yang terakhir itu memperluas jaringan atau networking. Seseorang yang bergabung dengan sebuah komunitas tentunya dapat membangun koneksi baru, baik membangun koneksi dengan anggota kelompok komunitas itu ataupun dengan pihak-pihak eksternal yang pernah terlibat dengan komunitas tersebut. Nah, dengan memperluas jaringan atau networking ini dapat membantu dan mendukung seseorang dalam karir dan dapat membuka peluang yang ada di masa depannya.